Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, dan tak lupa juga kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat menghadiri acara Gebyar Bulan Bahasa Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang bahasa persatukan bangsa. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun yang sangat menarik. Temannya Krilin namanya Popo. Ingin berperang melawan Naruto. Jika hadirin merasa kepo, ayo sini dengarkan saya berpidato. Hadirin yang berbahagia. Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan sosial kita. Di sini ada yang tahu tidak? Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan sebuah simbol bunyi yang keluar dari ucapan kita. Selain untuk media komunikasi, bahasa juga bisa digunakan sebagai alat mengekspresikan diri kita ke orang lain. Dalam lingkup sebuah negara, bahasa bisa digunakan sebagai identitas dari negara tersebut. Identitas bangsa Indonesia salah satunya adalah bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang resmi digunakan di seluruh wilayah di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, di Indonesia memiliki banyak sekali ragam suku dan budaya. Di setiap daerah dan suku bangsa juga memiliki bahasa daerah mereka masing-masing. Karena perbedaan inilah, terkadang orang tidak bisa memahami semua bahasa yang ada di Indonesia ini. Menurut data statistik tahun 2020, ada sekitar 748 bahasa yang ada di Indonesia. Seperti contoh, bahasa Jawa yang sering sekali digunakan oleh masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahasa Sunda yang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat. Dan ada lagi bahasa Madura yang sering sekali dipakai oleh masyarakat di Pulau Madura. Karena keberagaman inilah kita harus selalu lestarikan sebagai ciri khas dari negara Indonesia. Adanya perbedaan ini membuat sebagian besar masyarakat lebih memilih bahasa daerah untuk dijadikan sebagai bahasa ibu mereka. Karena bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa ibu, inilah yang membuat kita susah untuk berkomunikasi dengan orang di luar daerah lain. Bahkan tak jarang juga hal ini menimbulkan kesalahpahaman antar suku bangsa dan antar daerah. Seperti contoh, ada orang berbahasa Sunda bertemu dengan orang berbahasa Jawa. Dit, di mana ya nak?
Aku nang oma saiki Rat. Apa o? Hayu isukan ulin ka basisir. Apa ora? Hayu isukan ulin ka basisir. Maaf ya Rat sebelumnya. Aku ini orang Jawa, bukan orang Sunda. Jadi kalau kamu memakai bahasa Sunda, aku kurang mengerti. Jadi gini loh, Dit. Ayo besok kita main ke pantai. Oh, ayolah. Aku juga bosan nih di rumah aja. Nanti aku ya yang traktir buat tiketnya. Oke, Dit. Makasih ya. Oke, Raka. Sama-sama. Dari dialog di atas, kita dapat mengetahui seberapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ada lagi peran penting bahasa Indonesia, yaitu sebagai identitas dari negara Indonesia. Mengapa bahasa bisa dijadikan sebagai identitas dari sebuah negara? Karena secara filosofis, bahasa bisa dijadikan pembeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Tetapi sangat disayangkan, banyak sekali generasi milenial sekarang yang lebih tertarik pada bahasa asing. Dan mereka pun merasa malu ketika menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai bahasa mereka sehari-hari. Fenomena seperti ini bisa mengancam kebudayaan di Indonesia, terutama di bidang bahasa. Bisa jadi di masa depan, kebudayaan di Indonesia tergantikan oleh kebudayaan luar. Karena itulah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai bahasa Indonesia dan menggunakannya tanpa rasa malu, rendah diri, dan acuh tak acuh. Utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.